Oke teman-teman, kita lanjutin pembelajaran kita mengenai pembuatan aplikasi SPP sekolah. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah bisa melakukan CRUD pada master data. Kecuali data admin ya teman-teman, karena kita belum tambahin. Kita akan tambahin CRUD data admin barengan dengan proses transaksi. Pastikan teman-teman sudah sampai di sini, teman-teman sudah bisa tambah data, hapus data, edit data pada semua master data kecuali admin, karena kita belum tambahin yang bagian admin. Jadi ketika teman-teman sudah selesai, sudah sampai fase ini, baru kita bisa lanjut. Oke teman-teman, makanya pastikan dulu teman-teman sudah sampai di fase ini. Kalau sudah yakin dan sudah bisa, sudah lancar dan juga sudah berfungsi semua, kita mau lanjut ke proses selanjutnya, yaitu melakukan melakukan pembuatan halaman pembayaran. Jadi, tetapi sebelum itu kita mau edit dulu data-data yang ada di edit data siswa sebelumnya, karena ada beberapa yang harus kita setting. Karena kalau kita lihat skema database-nya, di sini di pembayaran ini dia menginput ID siswa dan juga ada jumlah pembayaran. Ini kita tidak bisa menginput secara independen, maksudnya menginput untuk tabel pembayaran doang, karena kita nggak tahu jumlah biaya untuk periode tertentu. Karena jumlah pembayaran atau jumlah pembayaran SPP itu sudah kita definisikan atau sudah kita inputkan di tabel angkatan, maka dari itu kita harus melakukan sebuah logika penyimpanan ke tabel pembayaran melalui form penyimpanan data siswa. Jadi ketika data siswa disimpan, maka juga sistem akan otomatis meng-create data pembayaran untuk siswa tersebut. Jadi step kita menambahkan data siswa baru, maka data pembayaran akan otomatis ditambahkan juga. Untuk mengatasi hal itu, kita harus edit dulu di halaman simpan data siswa ini. Maksudnya di edit data siswa ini, kita mau perbaharui codingannya di sini di bagian simpan. Di sini yang akan kita lakukan, teman-teman, adalah mengambil ID terakhir dari siswa yang kita masukkan atau yang baru kita inputkan. Lalu data tersebut kita akan menyatukan data tersebut lalu kita akan mendapatkan ketika kita sudah melakukan penyimpanan, lalu kita query ke database menggunakan perintah limit 1, maksudnya ambil ID yang terakhir dimasukkan. Kemudian kita bisa menelusuri berapa biaya SPP dari siswa yang baru kita inputkan tadi. Mungkin teman-teman masih bingung, nggak apa-apa, kita langsung saja ke prakteknya. Oh ya teman-teman, saya sudah buat codingannya sebelum ini, jadi saya mau copy paste saja, tapi saya jelasin, jangan khawatir. Jadi untuk menghemat waktu, saya sudah buat codingannya di sini teman-teman. Saya ambil, saya copy, saya pindahin ke sini. Oke, kasih jarak dulu biar teman-teman bisa lihat sini. Oke, jadi dari jika sukses query ini, maka lanjutkan ke query ini. Jika selesai, baru dia ke sini. Data berhasil disimpan. Oke, kita jelasin dulu ya. Apa maksudnya ini? Bulan Indo yang ada di array. Bulan Indo. Ini adalah array yang kita buat sendiri untuk menggantikan array data bulan yang defaultnya ada di sistem PHP. Kalau kita menggunakan date m atau date month yang ada di PHP, dia akan menampilkan nama bulan dalam bahasa Inggris.
Jadi untuk mengatasi itu kita mau masukin nama bulan kita sendiri, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, sesuai dengan nama bulan yang ada di negara kita. Jika teman-teman mau memakai nama bulan yang bahasa Inggris saja, teman-teman nggak perlu menambahkan nama bulan yang ada di Indonesia seperti ini. Tetapi untuk lebih mempermudah dan lebih menyatu lah dengan masyarakat Indonesia gitu kan, kita harus menambahkan fungsi ini. Kita tambahin ini key-nya, ini value-nya, seperti biasa array, teman-teman sudah tahu array itu ada key, ada value-nya. Lalu di sini kita query. Yang ini yang saya bilang tadi teman-teman, ketika data ini disimpan, dia akan melakukan query ini dulu nih, insert into siswa. Ketika dia selesai menginput data ini, dia otomatis menambahkan ID dong, karena kita mendefinisikan ID dari siswa ini sebagai auto increment. Jadi ID siswa akan otomatis bertambah terus. Ketika disimpan selesai, maka kita lakukan query. Pilih semua data siswa, data angkatan dari tabel siswa dan tabel angkatan, di mana siswa ID angkatan di mana ada relasi antara angkatan dengan siswa, yaitu di tabel siswa di kolom ID angkatan dan angkatan di kolom ID angkatan. Jadi dia akan melakukan join. Query-nya query join. Jadi semua data yang berkaitan dengan siswa dan angkatan yang sama-sama memiliki satu ID yang sama, yaitu ID angkatan yang sama, maka dia akan terjoin. Lalu kita order, kita sortir berdasarkan ID siswa, dan kita ambil data terbesar, maksudnya data terakhir dimasukkan secara descending. Jadi data yang terakhir dimasukkan adalah data tersebut yang kita seleksi. Ketika sudah dapat, kita eksekusi, lalu kita fetch. Lalu data yang ada di sini adalah data yang baru kita masuk nih. Data yang ada di sini adalah data yang baru kita masukkan tadi kan. Nah, ketika kita sudah fetch, kita dapat nih ID siswa ini, dan kita dapat juga biayanya. Karena biaya yang tersimpan di tabel siswa itu hanya ID angkatan, sedangkan nominalnya itu ada di tabel angkatan. Makanya kita harus melakukan join antara dua tabel ini. Kita sudah dapat biayanya dan sudah dapat ID siswanya, dan kita tentukan juga awal temponya. Awal temponya maksudnya awal mulai dia membayar gitu. Jadi skemanya aplikasi ini, siswa tersebut mulai membayar SPP-nya ketika dia masuk. Misalkan dia masuk hari ini, maka di bulan depan pas dengan tanggal ini juga dia akan bayar. Seperti itu. Jadi ditentukanlah di sini awal temponya tanggal hari ini. Tanggal berapapun hari ini dia akan tersimpan di database. Lalu di sini kita memasukkan sebuah perulangan. Perulangan yang biasa teman-teman sudah paham juga perulangan itu apa. Di sini nilai awalnya, dan di sini nilai range-nya sampai ke 36 sampai kurang dari 36. Lalu di sini increment-nya. Nah, kita lihat di sini ada jatuh tempo. Jatuh tempo itu kan berupa data tanggal, bulan, tahun, atau tahun, bulan, tanggal. Kita akan membuat jatuh tempo ini bertambah sebanyak sebulan. Itulah mengapa kita buat di sini bertambah sesuai sebulan gitu, sesuai bulan. Plus increment-nya month. Jadi jatuh tempo kita tambah sebulan ke depan dari awal tempo tadi. Misalkan awal temponya
tanggal hari ini tanggal apa nih? Tanggal 15 bulan 6 2021. Bulan depan tanggal 15 bulan 7 2021. Dan seterusnya sampai siswa ini selesai sekolah. Lalu di sini di bulan, nah di sini yang saya bilang tadi teman-teman, kita mengganti nama bulan yang defaultnya dari PHP ini. Nama bulan default itu seperti January, February, March, April, May gitu. Itu kan namanya bahasa Inggris. Kita pengen namanya bahasa Indonesia. Jadi kita gantinya dengan seperti ini. Kita masukkan itu ke dalam array. Ini ada key-nya. Lalu ada tahunnya juga. Kita akan melakukan concat atau penggabungan antara bulan dan juga tahun. Jadi nanti di skema pembayarannya, pembayaran di bulan Oktober 2021, September, Oktober, November 2021, Desember 2021 gitu. Jadi akan bertambah seiring dengan berkembangannya penambahannya waktu gitu. Per bulan tentu saja teman-teman, karena kita melakukan incrementnya per bulan. Lalu kita simpan seperti biasa dan selesai teman-teman. Ini yang kita tambahin ke halaman edit data siswa. Kita tambahin ini. Jadi nanti ketika selesai menyimpan data siswa ke tabel siswa, dia akan menyimpan juga ke tabel pembayaran sesuai dengan ID siswa yang baru kita masukkan tadi. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Atau teman-teman bisa DM saya di Instagram. Insya Allah saya jawab teman-teman. Jangan khawatir. Teman-teman bisa, kalau sudah teman-teman tulis ini, sudah sama, teman-teman bisa pause dulu videonya untuk menulis semua source code ini. Kalau sudah, kita simpan teman-teman. Pastikan sudah benar semua, nggak ada yang tinggal, titik komanya. Kita akan coba. Kita lihat di tabel pembayaran ini teman-teman, belum ada data sama sekali. Kita mau coba tambahin data pembayaran dari siswa yang akan kita masukkan ini. Kita akan tambahkan siswa baru. Kita namai dia Meki Ardiansyah. Kita pilih dia angkatan 2023-2024. Ini kan bayarannya paling tinggi nih. Kita akan lihat 10 TKJ. Alamatnya Jalan Bengkulu Hais KM 12 misalkan gitu ya. Kita coba simpan teman-teman. Oke, datanya berhasil disimpan. Ketika kita klik OK, datanya sudah tampil teman-teman, dan kita akan lihat data pembayaran yang ada di tabel pembayaran di database. Apakah dia sudah terbuat secara otomatis? Kita lihat. Oke teman-teman, dia sudah tercreate secara otomatis sebanyak 36 bulan atau 3 tahun. Ini sedikit pembaharuan dari source code sebelumnya. Kalau kita lihat di source code sebelumnya, kita lihat transaksinya. Misal kita pakai yang ini sembarangan. Kita hanya punya ini baru saya perbarui teman-teman. Yang ini maksud saya. Kita lihat. Dia hanya menampilkan 12 bulan saja secara default. Yang tadi yang saya praktekkan tadi itu sudah saya edit teman-teman ya. Jadi dia hanya menampilkan 12 bulan saja. Ini sedikit pembaharuan dari source code kita yang lama. Jadi di sini sudah kita bisa tambahkan sebanyak 3 tahun langsung gitu teman-teman ya, sampai 2024. Ini paling mahal nih, gini. Dan tadi kan kita pilih angkatan 2023-2024 nih. Sebenarnya kita sebenarnya tidak etis menambahkan data siswa yang baru, tapi angkatannya berbeda. Tetapi untuk sekarang ini kita buat seperti itu aja dulu teman-teman ya. Karena itu tidak terlalu penting sistem yang itu. Yang penting itu adalah sistem di halaman pembayaran siswa dan jumlah pembayarannya berapa. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita sudah punya data pembayarannya. Sekarang kita mau buat halaman pembayaran. Karena kita belum
belum buat halaman pembayaran. Oke. Di halaman pembayaran ini kita buat file baru namanya pembayaran .php. Di sini kita mau menambahkan fitur yang sama yang ada di sini, yaitu pertama kita cari by NIS ya, by nomor induk siswa, lalu kita tampilkan biodata siswanya singkat, lalu kita tampilkan juga yang ini. Bedanya kita tampilkan secara lengkap, itu 36 bulan, ini kan cuma 12 bulan nih. Dan ketika sudah selesai sampai 12 bulan, sistemnya nggak bakal meneruskan tanggalnya, yang mana ini tidak berfungsi sama sekali, karena seharusnya ya lebih dari 12 bulan, harus 3 tahun gitu ya. Dan saya sudah bikin source code-nya teman-teman. Jadi saya mau copy paste saja. Ini mungkin nanti, ini kan agak panjang nih teman-teman. Mungkin ini nanti saya mau masukkan saja ke GitHub ataupun Google Drive yang nantinya bisa teman-teman download. Kalau teman-teman mau nulis ini kan terlalu panjang nih, agak panjang nih. Tapi pastikan terlebih dahulu teman-teman tuh sudah mengikuti data-data yang saya bikin dari awal, karena datanya harus sama teman-teman. Kalau nggak sama nanti nggak nyaut dia. Seperti nama-nama database-nya ini, nama-nama field-nya gitu ya. Harus benar-benar sama. Kita paste di sini. Oke, sejauh ini sudah selesai teman-teman. Kita harus ubah dulu di header nih alamatnya. Kita perlu di transaksi ini ya teman-teman, kita ganti alamatnya menjadi pembayaran. Oke, kita coba refresh, kita lihat sudah ada teman-teman halaman pembayarannya. Sekarang kita butuh NISN dari seorang siswa. Oke teman-teman, kita lanjutin. Tadi ada beberapa error teman-teman, sudah saya perbaikin. Jadi nanti teman-teman bisa kopas saja source code yang pembayaran ini. Nanti saya taruh di link deskripsi di bawah video ini teman-teman ya. Saya jelasin dulu, tentu saja. Di sini seperti biasanya kita tambahkan form untuk mencari ID siswa. Seperti sebelumnya teman-teman, di sini kita melakukan pembayaran berdasarkan NIS siswa. Jadi kita masukkan juga fungsi utamanya seperti itu. Basic saja. Kemudian kita buat sebuah logic di sini untuk menampung data yang kita tulis di sini teman-teman. Ya. Ketika dapat, kita mau ke query, ke database. Sama seperti tadi, query-nya kita melakukan join, yang mana siswa.nis-nya sesuai dengan yang kita cari ini. Lalu kita munculkan panel pertama, yaitu yang ini teman-teman ya, yang menampilkan biodata siswa secara singkat. Kemudian di bawahnya kita tambahin data pembayarannya, ini halaman pembayarannya. Dan di sini basic sekali. Teman-teman bisa ngerti kali ya. Di sini kita tambahin ID siswa, karena kenapa? Di sini ada ID siswa kita tampung. Jadi ketika sudah punya ID siswa di sana, kita bisa dengan leluasa untuk menseleksi data pembayaran dari siswa yang mana, karena kita sudah punya ID siswanya. Kita query, kita lakukan perulangan, kita masukkan masing-masing indeksnya ke sini ya, field datanya ke sini. Di sini kita buat logika lagi. Karena di sini teman-teman, ketika kita klik, misalkan batal nih, dia akan muncul bayar. Kita klik bayar, maka akan muncul batal dan cetak. Di sini logikanya, ketika nomor bayarnya kosong, teman-teman, nomor bayarnya kosong, ini nomor bayar nih. Kita klik batal, ini otomatis nomor bayarnya kosong nih. Ketika nomor bayarnya kosong, kita hanya tampilin tombol bayar saja ini. Oke. Kalau tombolnya, maksudnya kalau sudah dibayar, maka sudah ada nomor bayarnya nih.
maka otomatis dua tombol yang muncul itu batal cetak. Oke, seperti itu teman-teman, kita coba dulu ya teman-teman. Kita refresh dulu, kita mau pakai ID siswa atau NIS siswa yang baru kita masukkan tadi sebelumnya. Kita paste, kita coba search. Sudah muncul teman-teman biodata singkatnya di sini. Dan di sini ada detail pembayarannya. Sampai ke 36 bulan. Jadi kita tak perlu repot-repot lagi untuk membuat bulan-bulan selanjutnya, karena sudah otomatis di sini sudah tergenerate sampai dia tamat. Jadi kita tinggal klik bayar-bayar saja. Tetapi fungsinya belum berfungsi dengan baik teman-teman. Tetapi fungsinya belum berfungsi karena kita harus nambahin satu lagi, yaitu admin. Jadi setelah ini kita bakalan menambahkan fungsi login admin. Ketika login selesai, baru kita masuk ke proses pembayarannya. Oke teman-teman, pembayaran sudah selesai, halamannya tinggal masuk ke pembuatan admin, login admin, dan juga proses transaksinya.